Aja Fams, kembali lagi sama aku Sonia Salwasa Sabila dari kelas 1C dengan NIM 6670250023. Di sini aku bakal mereview jurnalnya Bung Yebi, yaitu Readiness Digital Mengatasi Cyber War Studi Kasus Indonesia Australia. Nah, video ini menyoroti temuan utama, kritik metodologis, dan bagaimana hal ini berinteraksi dengan literatur internasional. Di dalam jurnalnya Bung Yebi, perkembangan teknologi digital itu telah melahirkan bentuk ancaman baru dalam hubungan internasional, yaitu cyber war yang tidak lagi bersifat fisik tetapi menyerang melalui sistem informasi dan jaringan komunikasi negara. Dalam jurnal ini, Bung Yebi pun menegaskan bahwa ketergantungan terhadap teknologi itu justru membuka celah kerentanan baru terhadap kedaulatan dan keamanan nasional. Kasus ini seperti penyadapan Australia terhadap Indonesia pada tahun 2013 dipandang sebagai bukti nyata bahwa ruang cyber itu telah menjadi arena baru pertarungan kepentingan politik antar negara, yaitu berdampak langsung pada stabilitas diplomatik kedua negara. Melalui pendekatan Game Theory and Cyber Conflict, Bung Yebi Maasan pun melihat konflik cyber Indonesia-Australia sebagai bentuk interaksi rasional antar aktor negara dan non-negara. Ia menekankan bahwa kemenangan dalam cyber war hanya menghasilkan keuntungan yang sangat kecil dibanding jalur regulasi negosiasi. Oleh karena itu, langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghentikan kerjasama intelijen serta menekankan Australia melalui jalur diplomasi merupakan pilihan yang rasional dalam kerangka cyber modern. Dalam perspektif Bung Yebi, konflik di ruang cyber ini tuh tidak selalu diselesaikan dengan serangan balik, tetapi melalui proses awal tawar-menawar politik yang mempertimbangkan kepentingan jangka panjang kedua negara. Lalu kita di sini bakal membandingkan dengan 5 jurnal internasional. Yang pertama dari Du et al. 2017, Game Theory for Cyber Security and Privacy ACM Computing Survey. Fokus utamanya, pengembangan formal game theoretic models untuk keamanan cyber, menekankan model kuantitatif, strategik, defensif atau ofensif, solusi algoritmik. Itu kontras dengan jurnalnya Bung Yebi itu. Du et al. Tuh menyediakan kerangka matematika dan studi kasus teknis. Jurnalnya Bung Yebi menggunakan teori permainan secara konseptual tanpa model numerik. Habis itu ada implikasinya tuh menambahkan model game sederhana seperti payoff, matrix, strategi defendant, or attacker, atau memperkuat klaim rasionalis negosiasi. Lalu ada Castro S. Sastro 2021, Toward the Development of a Realization Cyber Conflict Theory, the Cyber Definition Review. Fokus utamanya itu merumuskan teori konflik cyber rasionalis yang menggabungkan negosiasi konsekuensi strategis dan parlementer politik. Di sini tuh Bung Yebi itu sudah mengadopsi perspektif Castro untuk menjelaskan mengapa negosiasi dipilih. Keduanya selaras secara konseptual. Lalu menurut Shemerdis and Smith 2019, Determination of Cyber Readiness Journal of Cyber Policy mengidentifikasi indikator empiris yang menentukan cyber readiness atau institusi infrastruktur SDM investasi. Nilai tambahan yang mereka tuh menawarkan ukuran atau indikator empiris cocok untuk memperkuat klaim indikator readiness di papernya Bung Yebi, yaitu mengubah klaim umum jadi terukur. Lalu menurut Menes and Valerino 2016, the impact of cyber conflict on international interaction, armed forces and society, hubungan antara konflik cyber dan dinamika di diplomasi atau perilaku negara, empires dan komparatif. Perbandingannya di papernya Bung Yebi itu memaparkan hasil diplomatik pemutusan kerjasama MOU, tetapi kurang konteks komparatif. Menes and Valerino memberi kerangka untuk menilai efek jangka panjang pada hubungan bilateral, bisa dipakai untuk menilai apakah normalisasi benar-benar sukses. Lalu yang terakhir menurut Lindsay 2021, Cyber Conflict versus Cyber Command, Intelligence and National Security. Fokusnya tuh bahaya pendekatan militeristik dan dominisi solusi militer terhadap masalah intelijen cyber kebijakan. Kaitannya
menekankan kerjasama dengan kapasitas defensif, menambahkan bacaan Lindsley dapat memperkaya diskusi soal trade-offs antara solusi militer versus diplomasi dan kapasitas sipil. Nah, dari pembahasan ini kita dapat memahami bahwa cyber bukan lagi ancaman masa depan, melainkan realitas konflik masa kini. Melalui pemikirannya Bung Yebi Hasan Mahyruddin, kita melihat bahwa ruang cyber telah menjadi arena baru perebutan kepentingan negara yang menuntut siapa yang kuat, rasional, dan berbasis kerjasama. Semoga pembahasan ini tuh menambah wawasan kita tentang pentingnya keamanan cyber bagi kedaulatan negara di era digital. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.